Tepatnya hari ini, pemerintah Kota Tasikmalaya sedang melaksanakan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2045. Nah pemirsa, kegiatan kali ini semoga sesuai dengan tema dan harapan, yaitu Kota Tasikmalaya lebih religius, maju dan sejahtera, tentunya berkelanjutan. Berikut liputan khusus lengkapnya hanya untuk Anda. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Bapelitbangda Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Kegiatan dilaksanakan di Grand Metro Hotel pada Senin 20 Mei 2024 dengan tema Kota Tasikmalaya yang religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan diskusi dua bidang, yaitu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang perekonomian, infrastruktur, dan kewilayahan. Dalam pembahasan ini dibahas substansi dari RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045 sesuai masing-masing bidang dan sektornya. Paparan dari para reviewer hingga diskusi. Tentunya kami mengapresiasi kepada Bapelitbangda yang telah menyusun rancangan RPJPD ini secara komprehensif dan juga detail begitu, dan juga kondisi-kondisi ideal yang diharapkan Kota Tasikmalaya di tahun-tahun mendatang, khususnya di target tahun 2045. Ada beberapa hal yang tentunya ingin saya sampaikan atau ingin tanyakan. Pertama adalah tentu pemberangkatan penyusunan RPJPD ini berdasarkan juga kepada kondisi-kondisi objektif sebelumnya. Artinya harus juga mengacu kepada RPJPD sebelumnya yang telah disusun. Kalau tidak salah di RPJPD sebelumnya itu Kota Tasikmalaya menetapkan visinya itu adalah dengan iman takwa Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan termaju kalau tidak salah di Jawa Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan saja kepada Bapelitbangda mengenai pencapaian RPJPD sebelumnya. Nah ini sampai di mana? Apakah sudah tercapai betul bahwa Kota Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian termaju di Jawa Barat? Ataukah ada training berapa gitu? Apakah sudah tercapaiannya berapa persen? Itu yang pertama. Itu tergantung kepada masalah pemimpinnya. Dan saja Kota Tasikmalaya ini masih global, sangat global. Tapi dari balik global itu sudah yang akan disampaikan oleh adanya masukan, saran dan aspirasi dari berbagai stakeholder sebagai bahan penyempurnaan untuk penyusunan rancangan akhir RPJP. Karena memang itu adalah memang itu diperlukan untuk kami nanti dalam penyelesaian dokumen. Saya pikir data 2023 itu sudah bisa digunakan. Dalam diskusi ini dihasilkan banyak sekali saran dan masukan dalam penyempurnaan RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045. Karena seluruh stakeholder yang berhubungan dengan dua bidang ini turut diundang untuk sama-sama membahas RPJPD tersebut. Usai pembahasan di masing-masing bidang, kegiatan dilanjutkan dengan seremonial Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kota Tasikmalaya Senin siang. Seremonial dalam kegiatan Musrenbang RPJPD ini kental dengan nilai religius. Para tamu undangan mulai dari PJ Wali Kota, Sekda dan jajaran, Ketua DPRD dan jajarannya, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya disambut oleh sholawatan hingga dibuka oleh pembacaan ayat suci Al-Quran oleh juara 1 MTEK di tingkat Jawa Barat dan grup sholawat dari MAN 1 Tasikmalaya.
Kegiatan dibuka dengan penayangan video proses penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Tasikmalaya. Dalam sambutannya, PLT Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Budir Rahman menyampaikan proses perencanaan RPJPD 2025-2045 Kota Tasikmalaya hingga sampai pada tahapan pelaksanaan musrenbang saat ini. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 menyampaikan laporan sebagai berikut. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 bahwa seiring berakhirnya RPJPD tahun 2005-2025, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya, yaitu RPJPD tahun 2025-2045 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang akan datang. Salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD ini adalah dilaksanakannya musrenbang rancangan RPJPD tahun 2025-2045. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Menyampaikan rancangan RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. 2. Memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Musrenbang RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 dilaksanakan pada hari Senin 20 Mei 2024 bertempat di Grand Metro Hotel Tasikmalaya. Bapak PJ Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa proses penyusunan RPJPD ini cukup panjang, dimulai dari evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan pada bulan Agustus September 2023. Kemudian penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 pada bulan September sampai dengan Desember 2023. Dan yang ketiga, konsultasi publik rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 pada tanggal 27 Desember 2023. D. Penyelarasan Ranwal RPJPD Kota Tasikmalaya dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Februari 2024. E. Fasilitasi Ranwal RPJPD Kota Tasikmalaya oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Februari 2024. F. Penyampaian Ranwal RPJPD ke DPRD Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Maret 2024. Dan G. Pembahasan Ranwal RPJPD dengan DPRD Kota Tasikmalaya tanggal 26 April dan penyepakatannya pada tanggal 30 April 2024. Perlu kami sampaikan juga bahwa penyusunan rancangan RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 telah melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan forum-forum diskusi serta pembahasan bersama antara tim penyusun RPJPD dengan perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Bapak PJ Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus ditempuh. 1.
penyusunan rancangan akhir RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Kedua, review APIP, aparatur pengawasan internal pemerintah, atas rancangan akhir RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Ketiga, fasilitasi rancangan akhir oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat. Keempat, perbaikan rancangan akhir sesuai hasil review APIP dan fasilitas Bapeda Provinsi. 5. Penyampaian Ranperda RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. 6. Pembahasan Ranperda RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. 7. Penetapan Perda RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 selambat-lambatnya minggu keempat bulan Agustus 2024. Bapak PJ Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat disampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak PJ Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan atas rancangan RPJPD ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terakhir kami tutup dengan sebuah pantun. Hari Minggu jualan ikan, jual pepaya dicampur keju. Kami tunggu saran dan masukan untuk Kota Tasikmalaya yang lebih maju. Selanjutnya, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang memaparkan penyelarasan dan arah kebijakan rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat untuk RPJPD Kota Tasikmalaya. 5 tahun atau 20 tahun ke belakang kita harus melihat seperti apa. Karena bagaimanapun pembangunan kita ke depan itu merupakan keberlanjutan dari belakang. Di belakang saya ini adalah gubernur kita Jawa Barat. Kebetulan ada 5. Seyogianya memang 20 tahun itu paling tidak adalah minimal 2 begitu ya, maksimum 4 kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat Pak Dani Setiawan 2003-2008 beliau yang menyusun RPJPD 2005-2025. Kemudian Pak Ahmad Heriawan 2 periode, kemudian Pak Muhammad Irawan atau Iwan Bule hanya beberapa bulan menunggu pelantikan Pak RK. Kemudian Pak RK masuk di periode terakhir sebetulnya. Namun demikian karena masa transisi sehingga Pak B selaku PJ masuk ya, yang saat ini sedang memimpin. Nah, saya yakin Kota Tasik juga punya sejarahnya, termasuk Pak Budi begitu ya. Bagaimana membangun Kota Tasik ini begitu, seperti hanya pimpinan-pimpinan kita terdahulu. Saya selalu mengaca bahwa senior-senior kita ini adalah orang-orang hebat ya. Dengan dinamikanya masing-masing, dengan paradigmanya, saya pikir itu sebuah upaya dan kehidupan begitu ya yang harus dilakukan. Karena akan kita lihat apa hasil dari pembangunan beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini mempunyai tema masing-masing di setiap tahunnya di slide berikutnya ya. Seperti halnya pada Dani Setiawan adalah penataan dan persiapan tenaga pendukung begitu di slide berikutnya. Ya. Kemudian Pak Ahmad Heriawan 2 tahun berturut-turut menyiapkan dan memantapkan pembangunan. Jadi di sini terlihat bahwa kesinambungan itu berjalan, tidak lagi melihat bendera biru, merah, putih dan lain sebagainya, tapi secara substantif harus terus berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah Pak RK dan lainnya adalah mencapai kemandirian sampai mencapai keunggulan masyarakat begitu. Ya. Meskipun memang belum ongguo karena di tengahnya ada dinamika pandemi COVID lain sebagainya, tetapi tema-tema ini yang harus memang kita siapkan. Nah, apalagi ke depan Bapak Ibu sekalian ya,
untuk mencapai Indonesia Emas ini memang perlu ada pengendalian setiap tahun, 5 tahun bahkan 20 tahun gitu ya. Ini yang harus kita lakukan karena tidak puas dengan perencanaan yang matang, tetapi harus kuat dalam pengendalian. Hasilnya seperti apa 20 tahun ke belakang? Kalau kita lihat indikator makro yang terjadi sampai dengan 2022 paling tidak adalah di slide berikutnya, laju pertumbuhan ekonomi kita terkendali di 5-6 begitu ya. Kemudian PDB per kapita terus naik, Pak. Tahun kita turun begitu, datang wali kota baru ke turun, nah tidak seperti itu. Kemudian, Gini rasio ini memang akan naik turun sesuai dengan inflasi, kemudian pengetahuan pendidikan lain sebagainya, sampai kepada dunia digitalisasi. Ini harus merata. Segala sesuatu memang harus merata. Kalau tidak, Gini rasio memang akan lebih besar lagi. IPM pun terus naik secara kumulatif di provinsi, tingkat kemiskinan trennya adalah turun, demikian juga pengangguran. Nah, tetapi semua indikator ini akan lebih besar tantangannya 20 tahun ke depan. Seperti apa? Nanti kita lihat. Secara fisik, hasil pembangunan 2005-2025 di RPJP yang lama adalah seperti ini, diantaranya ada Waduk Jati Gede Sumedang, begitu ya. Kemudian Kertajati, BIJB, kita punya bandara internasional, kemudian jalan tol, kemudian Pelabuhan Patimban, kemudian nanti ada jalan tengah selatan yang alternatif untuk menghubungkan antara tengah dengan selatan, begitu termasuk dengan Tasik, dan kereta cepat yang saya kira programnya mendadak di akhir periode presiden kita. Dan ini akan kita lanjutkan sampai dengan Cirebon, kemudian naik ke atas Cirebon ke Surabaya. Itu tahap berikutnya, begitu ya. Nah, pertanyaannya yang saya bilang tadi, ini sudah dibangun oleh senior kita. Selanjutnya, kami ini ke depan harus memanfaatkan ini, mengoptimalkan ini. Setuju tidak setuju, barang ini, infrastruktur ini sudah ada. Dan ini yang dipikirkan untuk membangun ekonomi ke depan. Badai diantep wae. Kertajati belum optimal, Patimban juga belum optimal. Kalau jalan tol saya kira sudah manfaat gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira masih banyak infrastruktur yang sudah dibangun yang jangan sampai kita ke depan hanya membiarkan akhirnya mangkrak. Sudah berapa cukup banyak anggaran dikeluarkan oleh senior-senior kita, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira demikian, PR-nya begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk 2025-2045 tantangan kita masih besar. Yang pertama adalah Gini rasio kita masih tinggi, Pak. Bagaimana kita menatakan? Pertama adalah pengetahuan untuk SDM Jawa Barat. Misalnya digitalisasi harus merata antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Bagaimanapun harus begitu. Contohnya. Yang kedua tentunya adalah sekolah. Rata-rata lama sekolah atau pendidikan kita masih 8,8 tahun. Belum SMP sudah keluar. SD SMP menjadi kewenangan kabupaten kota, tapi kami juga tidak tinggal diam, begitu ya. Bagaimana mendorong dan membantu kabupaten kota untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tamat sampai S1, S2 dan segala macam. Tapi di luar sana anak-anak kita masih banyak yang belum lulus SMP. Itulah PR besar kita. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Asli menuturkan, perencanaan RPJPD ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Harapannya perencanaan yang disusun bisa berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Seiring dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, maka partisipasi dan kolaborasi dari kita semua menjadi faktor kunci lahirnya perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam kesempatan ini pula kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-8 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan prestasi yang luar biasa atas laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya secara berturut-turut selama 8 tahun terakhir. Alhamdulillah hari Jumat yang kemarin kami dan Pak PJ, Pak Sekda hadir di BPK RI Perwakilan Jawa Barat menerima hasil LHP BPK 2023 dan kita mendapatkan lagi WTP. Selanjutnya, penjabat Wali Kota Tasikmalaya C.K. Firgowansyah menuturkan, perencanaan RPJPD harus memperhatikan isu dan permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Dan RPJPD dituntut untuk mampu membangun Kota Tasikmalaya secara merata. Kenapa hari ini kita kumpul? Kenapa hari ini kita diskusi di sini? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Indra tadi, begitu banyak PR Kota Tasikmalaya.
Apakah itu menjadi beban? Apakah itu menjadi permasalahan? Saya kira bukan ciri masyarakat Kota Tasikmalaya yang menjadikan itu beban. Itu adalah tantangan bagi kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Semakin dikasih tahu, makin gas, makin semangat. Jadi Pak Indra, nggak ada masalah. Justru itu yang mau kita mau kita kejar. Nanti kita akan jawab satu persatu, poin per poinnya. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini kita kumpul sebenarnya ingin menciptakan sejarah. Jadi Bapak Ibu yang ada di depan saya ini yang akan menikmati 20 tahun nanti ke depannya. Kira-kira mimpi masing-masing orang yang ada di sini, mimpi rakyat Kota Tasikmalaya itu saat ini berada di pikiran Bapak Ibu semua, berada di mulut Bapak Ibu semua kalau disampaikan. Artinya apa? Artinya saat ini dokumen ini sudah disiapkan untuk siap dibahas lebih detail, dan mudah-mudahan ini menjadi dokumen yang baik nanti ke depannya. Apabila itu nanti jadi suatu kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah yang panjang sekali, umurnya 20 tahun. Saya nggak tahu, kira-kira Pak Sekda pasti kita sudah pensiun rasanya. 20 tahun ke depan, Pak Budi Rahman juga sudah pensiun, saya kira. Hampir semua pejabat sini hampir semua sudah pensiun. Siapa yang akan menikmati? Nanti anak dan cucu kita. Artinya, kalau kita hari ini berkumpul, 20 tahun lagi yang akan merasakannya. Artinya hari ini kita membuat sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sejarah, sampaikanlah ide-idenya, sampaikanlah mimpi-mimpinya, mimpi masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga itu menjadi mimpi kolektif Kota Tasikmalaya. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Musrenbang RPJPD 2025-2045. Kami mempunyai mimpi bahwa Kota Tasikmalaya untuk 20 tahun yang akan datang itu sesuai dengan visi yang sudah ada kesepakatan dan kesepahaman, yaitu Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan sejahtera berkelanjutan. Jadi intinya tetap mempertahankan juga dari sisi religiusnya. Karena kenapa ini ada tagline religius? Karena Kota Tasikmalaya itu warganya kan multi agama. Jadi kalau religius itu pemahamannya lebih luas lagi. Kemudian juga maju. Ini udah merupakan tagline yang udah given dari RPJPN-nya, dari pusatnya, harus ada maju. Sehingga kenapa ada dua tagline yang harus wajib di dalam visi misi itu, maju dan berkelanjutan. Sehingga antara kota kabupaten seluruh Indonesia itu mengerucut kepada RPJPN. Sehingga mendorong RPJPN, mendorong untuk targetnya adalah Indonesia Emas. Kita menampung aspirasi dari seluruh komponen masyarakat berkenangan dengan RPJPD ini, dengan visi kita kan tadi sudah saya sampaikan di sambutan Kota Tasikmalaya yang religius, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Artinya di tengah-tengah kita dihadapkan dengan segudang persoalan di Kota Tasik, itu harus menjadi motivasi. Jangan malah kita takut. Kita harus siap untuk menghadapi semua itu, terlebih siapapun pemimpinnya ke depan harus visioner dan siap untuk melaksanakan mimpi itu. Program-program yang ada di pemerintah kota itu bisa connect dengan provinsi dan pemerintah pusat. Akhirnya capaian visi yang tadi religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan itu bisa tercapai. Tadi bagusnya target-target juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tinggal lagi kita oleh pemerintah provinsi. Akhirnya kita bagaimana memastikan target-target itu bisa tercapai. Mengenai memakai temanya sendiri seperti apa nih Pak? Kalau saya lihat maknanya memang ini proses berkelanjutan. Bagaimana mengkarakterkan Kota Tasik dengan ada kata religiusnya di sana. Terus bagaimana memastikan masyarakat bisa sejahtera, bagaimana masyarakat bisa maju, dan juga bisa pembangunan itu bisa berkelanjutan dari tahun ke tahun.
PJ Wali Kota berharap RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045, di mana Kota Tasikmalaya yang religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan tidak hanya sebatas visi, namun menjadi mimpi yang harus diwujudkan bersama dengan sinergi semua pihak. Harapannya proses panjang dalam penyusunan RPJPD ini bisa berbuah baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya 20 tahun ke depan. Pemirsa, itulah kegiatan Musrenbang RPJMD pada hari ini yang dilaksanakan bersama Bapelitbangda Kota Tasikmalaya. Semoga RPJMD kali ini bisa menjadi pilar yang kokoh dan bisa mewujudkan visi misi dan cita-cita kita semua. Saya Sarah Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.